anak untuk mengevaluasi diri dia sendiri gitu. Ketika setelah melakukan sesuatu, kita pengen anak-anak kita reflektif gitu. Jangan sampai kita sekolah, setelah pemberian nilai, nilainya 75 sudah proses berakhir, nggak seperti itu. Justru supaya anak-anak kita memiliki sifat reflektif ini, setelah nilai datang tuh kita berikan feedback, kita lihat bersama-sama pekerjaannya, kita lihat soal yang salah di mana, kita analisa kenapa soalnya salah, supaya anak-anak kita menjadi reflektif. Tanggung jawab, responsibility, ya kita pengen anak-anak kita punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian kreatif. Banyak yang berpikir kreatif itu khusus untuk orang-orang pekerja seni aja, khusus untuk pelukis, kreatif itu untuk pelukis, kreatif itu untuk orang-orang yang berhubungan dengan seni. Ternyata tidak seperti itu. Kreatif itu dibutuhkan di semua aspek. Bahkan dari pembicaraan Pak Menteri Nadiem Makarim, katanya kreatif itu ada temennya yang berkata bahwa petani itu tidak memerlukan kreativitas. Kesimpulannya apa? Berarti orang yang berbicara seperti itu dia belum pernah menjadi petani. Karena petani itu sangat memerlukan kreativitas. Banyak hal-hal yang justru tidak diajarkan oleh orang lain, muncul permasalahan, ada hama, gimana cara mengatasinya, ada apa. Jadi semua aspek kehidupan kita, semua mata pencarian, semua profesi itu memerlukan kreativitas. Tapi pertanyaan kita, apakah kita mendidik anak-anak kita menjadi kreatif? Apabila di sekolah guru-guru, di rumah orang tua terlalu mengarahkan, terlalu lebih ke memberikan arahan terus-menerus tanpa membiarkan anak memiliki pilihan dia sendiri, dia nggak akan bisa kreatif. Dia akan selalu menunggu instruksi dari orang lain. Jadi inilah hal-hal yang kita pengen anak-anak kita miliki. Pengen fleksibel, considerate itu lebih ke empati cara dia memikirkan perasaan orang lain, cara berjalan di sepatu orang lain gitu, membayangkan gimana ya rasanya jadi guru gitu, atau sebaliknya membayangkan fungsi-fungsi lain, bukan hanya sebagai dia sendiri. Nah, beberapa orang menyebutkan ini sebagai, kita menyebutnya ini 21st century skill abad 21. Sebetulnya itu kurang cocok juga, karena abad 20 juga manusia harus punya ini gitu, abad 19 juga manusia harus punya ini. Jadi si Ron Richard ini, si peneliti ini lebih cocok dengan menamai hal ini sebagai residual of education, sisa dari pendidikan gitu. Jadi misalnya apabila kita membagi sebuah bilangan 5 dibagi 2, misalnya kan nggak pas, ada sisanya tuh 1. Nah, itu yang kita sebut residual, hasil sisa pembagian gitu. Jadi apabila Bapak Ibu mau mengecek kualitas sekolah, Bapak Ibu tinggal lihat alumni-alumninya. Apakah alumni-alumninya memiliki karakter-karakter seperti ini gitu. Karena bukan materi yang dilihat gitu. Jadi kita pengen anak-anak kita jauh setelah pembelajaran berakhir, setelah sekolah selesai, anak-anak kita memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Selanjutnya, ternyata yang barusan saya sampaikan itu sejalan dengan yang dipikirkan oleh Pak Nadiem Makarim. Ini betul-betul Pak Nadiem ini menjadi idola saya, Pak, idola saya sebagai pribadi gitu. Pada awal pelantikan dulu, beberapa teman saya pesimis. Kenapa katanya malah Pak Nadiem Makarim menjadi menteri gitu, padahal dia tidak memiliki background pendidikan dan sebagainya. Saya justru malah sebaliknya gitu, saya betul-betul semangat. Beliau backgroundnya IT, tapi ketika saya melihat pemaparan pemaparan rencana kerja dia di rapat komisi, gara-gara dia saya jadi tertarik menonton rapat komisi DPR. Itu hal yang sangat aneh, hal yang sangat tidak wajar sebetulnya. Jadi betul-betul saya mengikuti bagaimana cara dia menguraikan masalah pendidikan di Indonesia, bagaimana cara dia menganalisa permasalahan, menjabarkan alternatif solusi yang dia miliki. Itu betul-betul menginspirasi saya gitu. Jadi semua kebijakan yang diarahkan oleh Pak Menteri ini untuk mencapai 6 indikator profil siswa yang disebut profil siswa pelajar Pancasila. Jadi kita pengen anak-anak kita itu punya nalar yang kritis, kita pengen anak-anak kita punya mandiri,
seperti yang tadi disampaikan, kreatif, gotong royong. Gotong royong ini maksudnya ini istilah Indonesia, bahasa Inggrisnya mungkin collaboration ya. Jadi kita pengen anak-anak kita punya kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi dengan teman-temannya, menyampaikan pendapat meskipun berbeda pendapat mereka bisa sinergi gitu. Jadi kita pengen anak-anak kita itu gotong royong. Kita pengen anak-anak kita itu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini artinya ada dua, berkebinekaan berbangsa, artinya berkebinekaan bangsa, artinya anak-anak kita itu bangga terhadap perbedaan dari Sabang sampai Merauke, dan berkebinekaan berbangsa artinya kita menghargai bangsa-bangsa dari negara lain gitu. Jadi saling menghormati, kurang lebih seperti itu. Dan tentu saja yang paling penting kita pengen anak-anak kita berakhlak mulia. Kita pengen anak-anak kita memiliki sifat-sifat karakter-karakter yang baik. Saya ingin berbagi sedikit juga terkait waktu beberapa tahun lalu juga saya ditunjuk menjadi ketua asrama gitu. Jadi saya tinggal di asrama bersama beberapa anak-anak yang memutuskan untuk tinggal di asrama. Jadi salah satu tujuan utama kita kan kita pengen membiasakan anak-anak terhadap hal-hal yang baik seperti sholat 5 waktu, seperti belajar mandiri dan sebagainya. Tapi kita tuh kadang-kadang mikir hanya gini, saya awal-awal berpikir bahwa gimana caranya anak-anak saya supaya ketika di asrama sholat 5 waktu gitu. Jadi saya melakukan berbagai manipulasi, memberikan hadiah, memberikan supaya anak-anak saya sholat ketika di asrama. Tapi sebetulnya tugas saya jauh lebih besar dari itu. Tugas saya itu memastikan justru ketika setelah selesai asrama ketika mereka keluar dari asrama, mereka lanjut sholat gitu. Jadi jangan terlalu fokus di 3 tahun ini. Kalau kita fokus hanya untuk memastikan anak-anak sholat ketika di asrama itu gampang. Kita bisa membuat aturan, kita bisa memberikan teguran. Untuk membuat anak-anak sholat di waktu asrama itu gampang sekali. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu gimana caranya setelah anak-anak keluar dari asrama, mereka tetap sholat gitu kan. Jadi kita harus berpikir jangka panjang gitu, lebih ke depannya. Jadi daripada memanipulasi mereka, memanipulasi bukan dalam arti negatif, memanipulasi artinya dengan memberikan berbagai insentif gitu kan. Kalau sholat tepat waktu kita dapat ini, kalau ini, itu sebetulnya jangka pendek. Apabila jangka panjang, apabila kita ingin merubah seseorang dalam jangka panjang, itu kita harus menginspirasi mereka. Jadi menginspirasi artinya memberikan pesan secara berulang-ulang gitu, supaya dibawa pergi, bukan hanya di asramanya saja. Nah, pertanyaannya, setelah pemaparan ini tentu pertanyaan yang paling penting, gimana nih cara kita mengajarkan ini semua? Gimana cara kita sebagai guru dan orang tua memastikan semua anak-anak kita itu memiliki karakter-karakter yang disebutkan tadi, bagaimana caranya gitu kan? Itu kan pertanyaan yang paling muncul gitu, yang paling sekarang kita pikirkan, gimana sih caranya memunculkan karakter-karakter itu di anak-anak kita. Nah, dari hasil penelitian, yang paling bagus itu adalah dengan kulturisasi ya. Kulturisasi seperti yang ini kita berikan dengan kita sebagai model di sini. Misalnya kita ambil satu contoh gotong royong tadi, anak-anak itu melihat gitu. Ketika guru-gurunya, ketika orang tuanya melakukan sesuatu, bagaimana cara dia berkolaborasi, bagaimana cara dia meminta pendapat temannya. Jadi kita sebagai contoh, kita sebagai model di situ gitu. Tapi model-modelnya lebih ke sifat-sifat tadi. Kita harus pastikan kita memiliki sifat reflektif. Misalnya ketika sesuatu telah terjadi, kita duduk bareng-bareng, kita ngomongin gitu, kita evaluasi kegiatan hari ini. Jadi nanti dalam pikiran anak, wah ada sesuatu yang namanya evaluasi. Setelah kegiatan berakhir, kita mengevaluasi, atau untuk segala hal kita selalu ada evaluasi. Di akhir semester misalnya rapor udah dibagikan, kita bukan hanya fokus ke nilai. Kadang-kadang kan kita hanya fokus ke nilai, kenapa kamu ini 75, kenapa 78, kenapa 90 dan sebagainya. Tapi kita harus evaluasi semester ini gimana kita, apakah kita terlalu sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler, apakah belajar mandirinya rutin. Jadi dengan memberikan kulturisasi ini kita bisa menyampaikan pesan-pesan tadi. Jadi kulturisasi itu lebih ke, kalau bisa didefinisikan itu lebih kayak pengiriman pesan gitu. Pengiriman pesan yang diberikan secara konsisten dan berulang-ulang. Jadi seperti itu.
Dalam konteks ini artinya kita mengirimkan pesan tentang makna definition of learning gitu, makna dari belajar itu sendiri. Jadi ternyata dari riset yang dilakukan ternyata selama ini sekolah, guru, insya Allah mudah-mudahan kita sudah enggak seperti itu, sekolah guru masih memberikan pesan yang salah, message yang salah gitu. Jadi ada kita berbicara di sini cerita lama tentang definisi pembelajaran. Jadi di sebagian besar siswa-siswa kita, anak-anak tuh masih berpikir bahwa sekolah itu hanya supaya karena saya disuruh orang tua saya, Pak, saya sekolah gitu. Jadi tujuan sekolah itu bukan untuk pendidikan dirinya sendiri, dia berpikir anak-anak itu dan kita tanpa sadar mengirimkan pesan itu gitu bahwa tujuan sekolah itu ternyata buat orang lain. Anak-anak tuh sampai berpikir seperti itu, artinya kita menyampaikan pesan yang salah. Kok bisa anak-anak kita berpikir bahwa tujuan sekolah itu buat orang lain, bukan buat dirinya sendiri gitu. Mungkin ada salah-salah dari tindakan kita, cara kita memberikan feedback yang membuat anak-anak berpikir seperti ini. Sebagian besar siswa kita juga, berpikir sekolah itu bukan tentang saya gitu. Sekolah itu tentang guru yang memberikan materi, sekolah itu tentang guru yang memperhatikan kualitas kelas, bukan tentang individunya, tentang personalnya. Justru kita harus bisa memunculkan bahwa belajar itu, sekolah itu adalah tentang diri dia sendiri. Justru saya setuju dengan sekolah pribadi yang hanya memberikan misalnya satu kelas itu 20 siswa. Jadi kita bisa lebih efektif gitu. Kita bisa memberikan perhatian lebih intens ke masing-masing siswa gitu. Apalagi mungkin apabila lebih sedikit lagi. Kemudian terkait pengerjaan PR juga, sebagian besar siswa-siswa kita masih berpikir bahwa PR itu untuk guru saya gitu. PR itu adalah guru mau sesuatu dari saya berikan nih gitu kan. Nah itu sebenarnya sudut pandang yang salah gitu. Mungkin gara-gara kita juga anak-anak kita berpikir seperti ini. Jadi apa itu PR? Yang sebenarnya itu kan PR itu alat mereka berinteraksi. Di sekolah guru-guru memberikan barbel ya kan. Nah di rumah kita meminta anak-anak untuk exercise dengan barbel itu, ya kan? Karena yang kita bawa interaksi dengan barbel itu. Jadi kita harus memberikan pemahaman-pemahaman seperti ini. Nanti di akhir akan diberikan beberapa tips terkait bagaimana orang tua bisa meningkatkan merubah sudut pandang seperti ini. Yang selanjutnya sudut pandang terkait nilai juga. Kita masih memandang nilai itu goal akhir kita. Salah satu pertimbangan kenapa UN dihapuskan sebetulnya karena kita menyalahgunakan, guru, orang tua, sekolah menyalahgunakan hasil UN. Dulu awalnya UN itu sebetulnya untuk mengukur keefektivitasan sekolah. Jadi membandingkan sekolah di kota dengan sekolah di negeri. Jadi tujuan UN itu untuk menilai efektivitas sebuah sekolah. Nah, tapi setelah UN berjalan beberapa tahun, beralih fungsinya, malah digunakan UN itu sebagai tolak ukur keberhasilan siswa. Padahal tujuan utamanya bukan itu. Jadi kita ada pergeseran fungsi gitu. Misalnya untuk masuk ke SMA 1 diperlukan UN. Artinya kita menganggap tujuan pertama pembelajaran itu nilai gitu. Nah, Pak Menteri melihat ini dan menghapus ini, bukan menghapus tapi mengganti. Menggantinya apa? UN akan tetap ada tapi kelas 8 supaya tidak dijadikan acuan orang tua dan guru sekolah untuk memasuk ke UN gitu, supaya tidak ada pergeseran makna itu. Dan tentu saja tipe soalnya juga diubah, yang tadinya hanya multiple choice nanti akan ada banyak sekali variasinya yang lebih mengetes pemahaman siswa gitu, mengetes yaitu karakter-karakter yang tadi. Anak-anak sudah punya belum karakter kreativitas, anak-anak sudah punya belum karakter rasa ingin tahu dan sebagainya. Jadi lebih ke untuk mengukur itu, bukan mengukur kontennya. Nah, kalau UN yang sekarang itu masih mengukur kontennya, seberapa paham anak-anak ini memahami konten gitu. Jadi insya Allah saya melihat ini yang sama gitu dengan Pak Menteri ini. Kemudian pesan terakhir, cerita lama yang salah itu, anak-anak masih melihat bahwa pembelajaran itu tentang hafalan, dan guru-guru juga seperti itu.
sebagian dari guru kita masih menganggap pembelajaran itu tentang hafalan, padahal bukan seperti itu. Jadi kalau hafalan itu ya itu masih terlalu fokus ke konten itu sendiri. Nah, sudut pandang seperti ini sebetulnya menjauhkan pelajar dari proses pembelajaran. Jadi alih-alih kita mendapatkan siswa yang punya rasa keinginan yang tinggi, dengan persepsi-persepsi itu kita mendapatkan sebaliknya. Kita mendapatkan hal-hal yang justru sebaliknya. Kita nggak bisa menumbuhkan kreativitas anak-anak dan sebagainya yang tadi disampaikan. Jadi ini malah menjauhkan. Kita harus merubah nih. Kita harus mengganti, meriset ulang pesan yang kita sampaikan ke anak-anak kita. Seperti itu. Pesan-pesan apa yang harus kita ganti? Salah satunya saya coba sampaikan beberapa aja. Kita harus bisa memberikan pesan ini, dan nggak mungkin ini disampaikan secara langsung. Anak-anak pembelajaran itu adalah konsekuensi dari cara berpikir. Nggak bisa, kita harus menyampaikannya dengan berulang-ulang, dengan konsisten, dan tidak dengan direct learning gitu, dengan kulturisasi tadi. Jadi cerita pertama yang harus kita ganti yaitu tentang bahwa belajar itu tentang konsekuensi dari berpikir. Jadi belajar dan berpikir itu adalah sesuatu yang sepaket gitu. Jadi ketika seseorang mendengarkan penyampaian materi dari orang lain, pembelajaran itu belum berjalan. Jadi pembelajaran dimulai ketika anak itu berinteraksi dengan materi yang diberikan gitu. Jadi bukan materinya saja. Ketika kita sudah mendapatkan materi, itu belajar belum benar-benar dimulai. Belajar dimulai itu ketika anak-anak mulai berinteraksi dengan itu. Anak-anak mulai penasaran, anak-anak mulai menanyakan ini kenapa, itu kenapa. Anak-anak mulai berlatih latihan soal gitu. Jadi kita harus mengubah persepsi ini. Dan cerita yang kedua itu kita harus sampaikan bahwa belajar itu adalah proses yang aktif gitu. Dan anak-anak harus terlibat secara personal gitu. Dengan duduk di belakang saja tanpa ikut berdiskusi, tanpa ikut menjawab, tanpa ikut mengerjakan soal, pembelajaran tidak terjadi gitu. Anak-anak harus secara aktif betul-betul memikirkan apa yang disampaikan gitu. Guru saya memberikan A, kita harus berpikir kenapa ini A, gimana saya bisa mengimplementasikan A ini. Jangan hanya fokus menghafal A saja. Saya tahu ini A, saya itu ini B, itu tidak cukup. Seperti itu. Jadi ada banyak lagi pesan-pesan yang lain, tapi kurang lebih dari hasil riset tadi itu muncullah dua buku ini, yaitu Creating Culture of Thinking sama Making Teaching Visible. Jadi di buku Creating Culture of Thinking itu Ron Richard menjelaskan ada 8 aspek yang harus diperhatikan guru ketika mengajar supaya pesan-pesan yang baru itu tersampaikan ke anak-anak kita. Jadi misalnya contohnya ini saya ambil beberapa contoh, time allocation. Misalnya 1 jam pelajaran itu 40 menit. Kemudian alokasi yang kita berikan ke siswa-siswa kita di kelas itu menunjukkan apa prioritas si guru. Jadi apabila 40 menit itu hanya pemaparan materi, artinya anak-anak akan berpikir ya memang pesan yang secara tidak langsung disampaikan itu memang mungkin tujuan pembelajaran itu hanya hafalan, hanya mendengarkan apa yang dijelaskan. Tapi apabila kita mengalokasikan waktu misalnya 15 menit untuk diskusi, artinya anak-anak secara tidak langsung mendapatkan pesan bahwa apa yang saya pikirkan terkait materi, apa yang siswa pikirkan terkait materi itu penting, bukan hanya yang disampaikan saja gitu. Jadi time allocation itu menunjukkan secara tidak langsung memberikan pesan gitu tentang apa sih prioritas pembelajaran kita. Dan masih banyak lagi penggunaan language, expectation, dan masih banyak lagi. Ini saya sangat sarankan, insya Allah kita akan mempelajari lebih dalam di pelatihan lain terkait 8 aspek ini. Nah, untuk sekarang kita akan lebih fokus karena ini webinar untuk parents, kita akan lebih fokus ke aplikasi yang dilakukan untuk orang tua gitu. Jadi hal-hal apa saja yang kita bisa lakukan sebagai orang tua untuk mendukung pesan ini, untuk membuat anak-anak kita menjadi siswa yang pemikir dan pembelajar yang tangguh, kalau kata Pak Ajis. Oke, jadi ini juga diintisarikan dari materi Ron Richard ini, dari buku ini, dari materi Making Thinking Visible ini. Jadi yang pertama itu terkait pola pikir. Jadi ada sebuah peneliti psikolog kalau nggak salah namanya Carol Dweck.
dia penasaran melakukan penelitian dengan tujuan dia ingin tahu bagaimana seseorang itu menyikapi sebuah kegagalan. Jadi tujuan dari penelitian yang dia lakukan itu bagaimana seseorang menyikapi sebuah kegagalan. Bagaimana cara dia melaksanakan itu? Dia membuat puzzle dimulai dari yang mudah, kemudian naik level sampai sangat sulit. Jadi dia menyiapkan banyak sekali puzzle, kemudian memberikan kepada anak-anak. Dia sudah memastikan bahwa puzzle yang paling sulit itu udah pasti anak-anak seumur yang pesertanya itu tidak akan bisa kerjakan. Tapi ternyata di akhir hasilnya sangat mengagetkan. Ada beberapa orang yang bisa menyelesaikan puzzle itu sampai akhir. Kok bisa ada yang menyelesaikan puzzle yang sampai akhir? Ternyata setelah diperhatikan lagi, cara anak-anak yang berhasil menyelesaikan puzzle sampai berakhir itu melihat bahwa ketika dia menemukan sesuatu yang sulit itu bukan sebagai kesulitan gitu, tapi melihat sesuatu yang sulit itu sebagai opportunity to learn gitu. Jadi sebagai kesempatan kita untuk mempelajari hal yang baru gitu. Jadi dia merasa tertantang gitu. Tapi kenapa ada sebagian siswa yang ketika diberikan yang sulit itu udah give up gitu. Bukannya berpikir dia sebagai ini. Nah, ternyata itu juga impact-nya itu dari cara anak-anak itu sendiri melihat apa itu makna kepintaran, apa itu makna mindset tentang kepintaran itu. Jadi ada beberapa anak dia melihat bahwa kepintaran itu adalah sebuah bakat alami yang memang dari sananya dari lahir sudah dimiliki dan tidak akan berkembang. Tapi ada sebagian anak yang berpikir bahwa kepintaran itu bisa meningkat gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda gitu. Anak melihat bahwa kepintaran itu hal yang bakat dari sononya udah ada. Ada anak yang melihat kepintaran itu sebagai sesuatu yang bisa ditingkatkan. Nah, ini sangat penting karena seperti ini, apabila anak-anak kita percaya bahwa kepintaran itu bisa ditingkatkan, mereka akan berusaha lebih keras supaya lebih pintar. Tapi apabila anak-anak kita percaya bahwa kepintaran itu cuma bakat bawaan yang dari sononya udah jadi gitu, itu mereka cenderung tidak akan berusaha. Jadi kita harus membuat anak-anak kita itu berpikir bahwa kepintaran itu berkembang gitu. Semua itu berjalan maju tergantung usaha kita. Tapi kita harus membuat anak-anak kita tidak berpikir bahwa kepintaran itu hanya bakat semata gitu. Ini salah satu perbedaan dari dua orang yang memiliki pola pikir yang berbeda. Terkait melihat kegagalan, orang-orang yang memiliki growth mindset itu melihat itu sebagai opportunity to grow, kesempatan untuk berkembang. Tapi anak-anak orang-orang yang memiliki pola pikir fixed mindset, dia menganggap kegagalan itu sebagai kayak limit dari kemampuan saya. Wah, ini udah saya segini, ini saya nggak bisa lagi lebih. Jadi kita harus bisa membentuk growth mindset. Gimana caranya? Ternyata hal yang mempengaruhi seorang anak memiliki growth mindset sama hal atau fixed mindset itu cara dia mendapatkan pujian. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana cara kita memuji anak-anak kita, praise anak-anak kita. Jadi ketika kita memuji ada dua jenis pujian. Praise itu selain pujian apa ya kata lainnya, Pohon? Ketika kita mengapresiasi anak, penghargaan. Nah, ketika kita memberikan penghargaan ke anak, itu ada dua hal. Pertama ada satu contoh seperti ini. Wow, kamu pintar banget. Wow, kamu memang ditakdirkan pintar gitu kan. Ada yang seperti itu. Ada lagi salah satu contoh pemberian penghargaan atau pujian seperti wah keren kamu sudah berusaha keras dan karena usaha keras kamu itu kamu berhasil gitu. Nah, jadi kita harus betul-betul memperhatikan ketika memberikan pujian gitu. Kita harus memberikan pujian yang dipuji itu bukan kemampuan, bukan ability tapi prosesnya, usaha dia gitu. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita memberikan pujian termasuk di dalam kelas juga. Yang kita puji itu usaha dia untuk mencapai ke titik kesuksesan itu bukan kesuksesan itu sendiri. Seperti itu. Jadi ketika anak-anak dipuji pada kepintarannya, itu akan berhubungan dengan ego dia. Dia akan berpikir bahwa ada namanya self ego protection. Dia akan berpikir bahwa kalau dia dipuji berdasarkan kemampuan dia, bukan berdasarkan usaha yang dia lakukan,
itu dia akan memiliki self ego protection, dia akan berpikir gimana caranya saya supaya bisa tetap terlihat pintar nih. Jadi ada riset lanjutan setelah yang tadi. Jadi dua orang diberikan pujian yang berbeda. Yang satu dipuji berdasarkan tipe pujian yang pertama, yang satu diberikan pujian berdasarkan tipe pujian yang kedua. Ketika dia dipuji terhadap kepintarannya, terhadap kemampuannya, anak itu akan berpikir, wah berarti saya dianggap pintar nih sama orang yang muji saya tadi. Berarti saya harus mempertahankan kepintaran saya nih. Jadi dia akan cenderung untuk berbuat curang. Dia akan cenderung untuk jadi diberikan dua puzzle, mau yang mudah atau yang susah, dia akan memilih puzzle yang mudah. Kenapa? Karena dia pengen selalu terlihat pintar. Maksudnya itu udah self ego protection itu sendiri, bahwa anak itu pengen selalu terlihat, karena tadi saya udah dipuji saya jago, saya harus terlihat tetap jago nih. Jadi dia memilih puzzle yang susah. Yang mudah, maaf. Dan ada kecenderungan untuk mereka untuk curang itu sangat besar, karena mereka ingin mempertahankan bahwa saya pengen selalu terlihat pintar oleh teman saya. Tapi apabila kita dipuji berdasarkan prosesnya, berdasarkan usaha untuk mencapai hasil itu, anak-anak akan cenderung memilih puzzle yang susah dan melihat itu sebagai opportunity to learn, gitu, kesempatan dia untuk berkembang, gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini baru yang pertama ya. Mohon maaf mungkin terlalu lama. Jadi kita harus memperhatikan cara kita memberikan pujian. Memujinya itu bukan kemampuannya tapi usahanya. Boleh dipuji akhirnya, maksudnya kamu berhasil, tapi yang ditekankan itu usahanya. Seperti itu. Yang kedua, kita punya 9 loh. Mudah-mudahan kita bisa persingkat aja. Yang kedua itu kita harus memahami dulu tentang understanding map, yaitu tahapan berpikir anak. Tahapan berpikir anak itu terdiri dari 8 bagian. Yang pertama itu kita sebut describe what's there. Jadi anak bisa mendeskripsikan saja. Jadi baru disinilah letak level hafalan. Jadi anak-anak baru bisa mendeskripsikan saja apa itu, kontennya apa. Kemudian setelah itu tahapan berpikir kedua itu mereka mulai penasaran. Tahapan yang ketiga, mereka mulai memperhatikan sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Tahapan yang selanjutnya mereka sudah mulai penasaran gitu, kenapa ini terjadi seperti ini. Tahapan selanjutnya mereka memulai connection, dan tahapan akhirnya mereka bisa menjelaskan kembali. Gitu. Jadi inilah tahapan pemikiran anak. Nah, ketika anak kita memberikan kontribusi, ketika anak kita berbicara atau di kelas siswa kita memberikan sesuatu, kita harus sampaikan, kita harus artikulasikan tahapan berpikir anak itu udah sampai mana gitu. Misalnya anaknya berbicara tentang kepenasaran dia, artinya wah kamu udah masuk ke tahap 2 nih, kamu udah mantap, udah ya nggak seperti itu juga, tapi secara tidak langsung memberikan kamu itu udah satu level di atas dari hanya pemahaman gitu. Ketika anak sudah masuk ke tahap connection ini, wah keren sekali kamu udah bisa menghubungkan ini dengan ini gitu. Jadi kita harus bisa mengartikulasikan tahapan-tahapan berpikir ini dan selalu sampaikan ke anak, kamu udah sampai posisi ini, kamu udah sampai posisi ini, dan sebagainya. Jadi pesan yang kedua itu untuk selalu mengartikulasikan tahapan berpikir anak gitu. Kemudian yang ketiga, terkait cara kita menanggapi challenge itu, kita harus memberikan pesan bahwa tantangan itu bukan simbol dari kesulitan, tapi tantangan itu simbol dari hal pembelajaran. Gitu. Jadi kita harus membuat anak-anak kita itu ketika dikasih tantangan itu tertantang, bukan malah takut, bukan malah menghindar. Gitu. Jadi, nah salah satu caranya adalah ketika mereka merengek minta bantuan, kita nggak langsung memberikan jawaban. Gitu. Misalnya siswa saya bertanya, sebaiknya kita menjawabnya itu dengan pertanyaan juga, pertanyaan yang mengarah supaya anak-anak itu satu langkah lebih dekat kepada solusi gitu. Seperti itu. Jadi ini poin yang ketiga. Poin yang keempat itu tentang ini. Jadi apabila Bapak Ibu tahu, ini namanya Isidor Isaac Robi, dia adalah penerima Nobel Prize di tahun 1944 tentang nuklir. Jadi setelah dia mendapatkan Nobel, ketika sedang mendapatkan Nobel ini, ada pewawancara dari New York Letter, New York Times ya. Dia bertanya katanya, Anda lahir dari lingkungan yang
tidak kurang pendidikannya dari misalnya dari kampung yang tidak ada orang-orang yang pendidikannya tinggi di sana. Anda lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bukan keluarga apa namanya peneliti gitu. Kok bisa ada sampai bisa berhasil eh, ke tahap ini gitu? Apa sih yang Anda lakukan gitu? Dan dia menjawab katanya, waktu kecil setiap saya pulang sekolah, ibu saya itu selalu bertanya kepada saya, Izzy itu nama panggilan dia waktu kecil, Izzy, pertanyaan apa yang sudah kamu tanyakan ke guru? Jadi orang tuanya itu selalu menanyakan apakah anak saya sudah bertanya belum ke guru gitu. Jadi artinya dia mengencourage anaknya supaya apa namanya menindaklanjuti konten yang diberikan gitu. Artinya menanyakan pertanyaan yang bagus. Jadi alangkah lebih baiknya apabila kita juga menginginkan anak-anak supaya untuk selalu mau bertanya gitu. Seperti itu. Jadi poin yang keempat itu kita bisa menanyakan ke anak sudah nanya apa di sekolah sama guru-guru gitu, bukan hanya menanyakan ada PR atau enggak, lebih ke kayak monitor gitu. Suaminya bibit. Oke. Nah, kemudian yang kelima itu terkait sudut pandang, masih banyak kita yang melihat bahwa sekolah itu sebagai sebuah workplace, sebuah tempat bekerja gitu. Anak-anak adalah pekerjanya, materi adalah tugasnya, kemudian kita guru dan siswa sebagai pemonitor gitu, memonitor pekerjaan mereka. Nah, itu salah, kita harus bisa mengubah itu. Kenapa? Karena apabila dia menyadari, si anak menyadari bahwa apabila proses pembelajaran itu adalah untuk dia sendiri, dia akan berusaha lebih giat lagi. Apabila dia berpikir bahwa seluruh rangkaian proses pembelajaran itu dilakukan untuk orang lain, bukan untuk dia sendiri, dia akan malas. Ya ibaratnya misalnya saya nih diminta atasan saya untuk melakukan sesuatu yang menurut saya itu nggak make sense gitu. Ngapain sih saya melakukan ini, kan saya melakukannya akan asal-asalan. Yang penting selesai aja. Tapi apabila anaknya berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu, semua proses pembelajaran itu adalah untuk dia sendiri, dia akan berusaha lebih baik. Jadi kita harus bisa mengubah, jangan melihat seluruh rangkaian proses pembelajaran itu sebagai workplace gitu, sebagai proses pekerjaan gitu. Jadi ketika kita bertanya juga, guru-guru ketika bertanya itu bukan hanya sudah selesai apa belum. Pertanyaan yang bagus itu adalah sudah di tahapan mana proses pembelajaran kamu gitu. Sudah sampai tahapan mana? Sudah memahami rumusnya dan sedang mengaplikasikan atau sudah sampai mana gitu. Jadi kita harus menanyakan sudah di tahap mana, bukan sudah selesai apa belum gitu. Seperti itu. Jadi kita lebih harus bisa meng-highlight pembelajarannya, bukan hanya memastikan dia menyelesaikan pekerjaan apa belum. Seperti itu. Sebagai orang tua, kita harus memberikan pertanyaan tambahan ketika malam-malam kita ngobrol sama anak-anak kita. Saya menanyakan apa PR malam ini, selain menanyakan sudah selesai apa PR-nya, kita juga harus menanyakan pertanyaan seperti kira-kira tujuan guru kamu menugaskan tugas ini itu supaya kamu apa ya. Jadi itu mengarahkan anak gitu bahwa tujuan utama dari pemberian PR itu bukan hanya untuk menyelesaikan tugas gitu. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tambahan ini ke anak-anak kita supaya mereka tidak melihat seluruh rangkaian pembelajaran ini sebagai tugas yang nonsen buat mereka gitu. Seperti tadi saya disuruh atasan saya untuk melakukan sesuatu yang saya pikir itu nggak penting buat saya sendiri gitu. Jadi kita harus bisa mengubah itu. Kemudian selanjutnya kita juga harus bisa membuat iklim berdebat nih. Jadi apabila misalnya pengalaman saya sendiri ketika tinggal di asrama, ketika saya mau mensosialisasikan aturan baru, saya mulai dari belakang gitu. Saya mulai dari latar belakang, tidak langsung kalian nggak boleh ini gitu. Jadi kita jelaskan dulu ada permasalahan ini, gimana kalian melihatnya, kemudian gimana caranya supaya kita nggak mengalami kondisi ini, sampailah di akhir baru aturannya apa gitu. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mendukung anak-anak kita untuk berdebat secara efektif, bagaimana cara dan ini kan kita nggak bisa kita menyampaikan secara direct teaching gitu. Kamu kalau berdebat itu harus seperti ini, kamu harus berdebat itu harus, nggak bisa. Kita harus contohkan. Ketika kita tidak sependapat dengan anak kita, gimana cara kita menyampaikannya gitu? Saya ayah, saya pengambil keputusan, saya ketua asrama, saya pengambil keputusan, nggak bisa begini. Enggak, kita harus bisa berbicara dulu
menyampaikan pendapat kita, mendengarkan pendapat dari anaknya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu kita harus memberikan waktu anak kita untuk mengerjakan hal yang mereka sukai. Hal yang mereka sukai itu tidak berarti gadget ya, ini non gadget time gitu, waktu yang memang dia hobi gitu. Misalnya apabila anak-anak kita suka basket, kita jangan mengekang anak-anak kita. Kita harus berikan waktu yang proporsional untuk mereka suka basket. Dan jangan sampai juga basketnya itu dia misalnya orang tua berpikir anaknya suka basket gitu karena ayahnya suka basket gitu. Jadi bisa jadi kita yang membentuk anak kita suka basket padahal dari dalam diri mereka dia nggak benar-benar suka basket gitu. Kita benar-benar harus mencari tahu apa sih yang anak-anak sukai, tapi bukan main game, itu lebih ke masuk kategori hiburan gitu. Main game, main gadget itu hiburan, tidak termasuk ke apa yang dia sukai. Hal yang disukai itu lebih ke kayak hobi. Ada yang hobi dia tuh menonton video, edit video gitu kan, kita harus bisa mengarahkan juga. Kita bisa membantu anak-anak mencari gitu, apa sih yang mereka sukai. Dan kita memberikan waktu. Selanjutnya, bahwa pembelajaran itu, manusia itu belajar dengan interaksi sosial. Jadi dia melihat apa yang di sekitarnya, gitu, seperti yang disampaikan tadi. Mereka melihat gitu bagaimana orang tua reflektifnya, bagaimana orang tua tanggung jawabnya, bagaimana guru-guru tanggung jawabnya. Jadi kita itu sebagai model, Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru, orang tua itu sebagai model di mata anak-anak kita. Dan dalam konteks ini, dalam konteks cara berpikir ya, model dalam konteks cara berpikir anak gitu. Jadi, nah salah satu caranya itu kita harus memvisualisasikan apa yang kita pikirkan. Misalnya seperti tadi saya mengambil keputusan, saya nggak langsung menjelaskan keputusan akhirnya. Saya berikan dulu kenapa saya mengambil keputusan ini, kenapa apa yang saya pikirkan, apa yang saya khawatirkan. Jadi kita selalu visualisasikan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi ketika Bapak Ibu tidak sependapat disampaikan, dan kenapa tidak sependapat disampaikan. Jadi kita harus selalu memvisualisasikan pikiran kita supaya anak-anak itu melihat tahapan berpikir kita gitu, dan itu akan menjadi contoh mereka gitu. Jadi anak-anak harus terbiasa dengan tahapan berpikir yang disampaikan tadi ada 8 bagian. Dan yang terakhir, ketika kita tidak sependapat dengan siswa atau ada hal yang nyeleneh yang dilakukan siswa, kita harus ini sebetulnya ini magic question kalau dibilang sama Ron Richard itu. Ini jadi dengan memberikan pertanyaan ini ke siswa kita, apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? What makes you say that? Satu, membuat anak berpikir apa yang dia rasakan. Dua, kita jadi mengetahui apa yang dia pikirkan gitu. Jadi setiap saat anak-anak melakukan hal yang tidak kita sukai atau apapun itu, kita harus tanyakan, what makes you say that? What makes you think like that? Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Kok bisa sih kamu berpikir seperti itu? Nah setelah itu akan muncul gitu sudut pandang dari versi mereka, dan itu sangat bermanfaat untuk kita. Tapi nanti mungkin di akhir ketika anak-anak kita sudah terbiasa menanyakan ini ke anak siswa, bisa jadi anak-anak kita juga menanyakan hal yang sama. Kenapa ayah berpikir seperti ini? Dan kita harus siap juga untuk menjawab gitu. Setiap alasan dari pilihan yang kita ambil. Seperti itu. Saya rasa itu semua Pak, dengan mengimplementasikan 9 aspek tadi, mudah-mudahan kita bisa mengirimkan pesan yang baru terkait makna pembelajaran itu sendiri. Jadi itu saja Pak Maman, mungkin pemaparan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan tanya jawab ya Pak Maman. Ya, baik, terima kasih Pak Ade Kiki Ruswandi. Bapak Ibu sekalian, cukup menarik tadi paparan dari Pak Kiki. Saya resume sedikit bahwa di awal tadi Pak Kiki sampaikan ada beberapa persepsi yang kurang pas atau yang salah mengenai pembelajaran atau apa tujuan anak ke sekolah. Nah ini mungkin banyak banyak siswa kita yang masih beranggapan bahwa sekolah itu ya tadi ada keterpaksaan dari sisi orang tua atau hanya mengejar nilai. Kemudian di bagian kedua tadi Pak Kiki juga sampaikan beberapa strategi yang dapat kita gunakan sebagai orang tua. Saya, Bapak Ibu, secara pribadi, saya sebagai guru sekaligus sebagai orang tua, punya anak usia 9 tahun, anak kelas 3. Kadang saya juga mendapatkan pertanyaan yang kritis. Artinya,
bahwa betul kita jangan terlalu mengekang anak supaya kita bisa memperoleh atau mendapatkan anak-anak yang betul-betul kritis, yang dibutuhkan untuk abad 21. Tadi Pak Kiki mungkin agak koreksi ya Pak Kiki, nggak hanya abad 21 mungkin ya, karena yang abad 19-20 juga butuh. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, bagi ada yang ingin bertanya mungkin nanti bisa disampaikan secara langsung, mungkin bisa di langsung meng-unmute ya Pak Aziz masing-masing ya, atau bagaimana? Nanti kalau ada Bapak Ibu yang punya pertanyaan langsung, atau mungkin dengan mengaktifkan raise hand atau angkat tangan, nanti kita aktifkan. Nah, mungkin yang pertama Pak Ade Kiki, ini ada pertanyaan dari Bapak Febri. Pak Febri, bagaimana tanggapan dari pemateri jika ada satu anak yang berpikir bahwa berpikir kritis membuat kita jauh pada agama, yang dimana kita harus berpikir sedalam-dalamnya? Ini agak ke filsafat nih Pak Kiki mungkin. Atau apakah benar jika berpikir sedalam-dalamnya bertentangan dengan ajaran agama? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Terima kasih. Demikian Pak Kiki. Saya coba bisa ditanggapi. Respon ya. Tujuan dari misalnya sains deh. Jadi salah satu kesimpulan dari sains, orang peneliti itu bahwa ada keteraturan di alam semesta ini gitu. Jadi betul-betul hasil penelitian ini terkait alam luar angkasa dan lain-lain, dari biologi dan lain-lain, salah satu kesimpulannya itu adalah bahwa ada satu ada zat yang mengurus ini gitu. Jadi kayak nggak mungkin ini muncul sendiri gitu. Jadi kan salah satu garis akhir dari sains itu adalah bahwa ada keteraturan di dunia ini dan itu tidak mungkin muncul sendiri gitu. Pasti ada yang mengurusnya, pasti ada yang mengatur itu semua. Misalnya apabila kita belajar biologi, bagaimana tuh di dalam biologi itu tentang sel dan lain-lain, tentang tubuh kita aja, tentang satu alat indera dan sebagainya, kok bisa kita punya hal seperti itu. Bahkan misalnya apabila bumi bergeser sedikit saja ke arah berapa derajat ke arah ini, kita akan kepanasan oleh sinar matahari. Jadi kita itu semua itu dalam hal yang sangat pas gitu. Kita geser ke berapa derajat aja kan yang posisi bumi pindah, tergeser dari orbitnya, itu bisa menimbulkan hal yang lain gitu. Jadi kesimpulan sains itu, kesimpulan berpikir kritis itu, sains itu kan berpikir kritis. Hasil akhirnya justru bahwa ada yang menciptakan. Justru misalnya kita itu mungkin ketika mengajarkan agama, kita belum betul-betul mengenalkan secara detail gitu. Misalnya setiap sore guru-guru suka berbicara tentang ini ya Pak, diskusi tentang sahabat. Itu justru salah satu fungsinya itu supaya kita lebih cerita tentang Nabi, cerita tentang Rasulullah itu lebih nyata lagi, karena kita diulang-ulang bercerita tentang salah satu sahabat dari satu sahabat ke sahabat lain gitu, dengan tanpa sadar itu menjadikan meningkatkan iman kita, karena kita lebih kenal gitu loh dengan kehidupan zaman dulu, bagaimana Al-Quran turun dan sebagainya, dan insya Allah itu bisa membuat kita lebih percaya lagi. Jadi saya kira berpikir sedalam-dalamnya maksudnya mempromosikan ide yang disampaikan tadi itu tidak bertentangan dengan agama. Seperti itu. Jadi sejalan. Baik, terima kasih. Memang kalau nanti mohon dikoreksi Pak Aziz, bahwa di beberapa ayat Quran kan juga sering disinggung, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak memikirkan. Artinya yang tadi Pak Kiki sampaikan tidak bertentangan ya Pak Kiki, malah sejalan ya. Baik. Kemudian bagaimana untuk penanyanya Pak Febri, apakah cukup puas? Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan jawaban dari Pak Ade Kiki. Kemudian ada lagi nih Pak Kiki, pertanyaan dari Bapak Jeffrey Darmawan. Bagaimana caranya, yang kedua Bapak Kiki, itu tadi pertanyaan Pak Febri. Bagaimana caranya untuk menasihati siswa apabila kita mencoba untuk mengaplikasikan 9 tahapan yang tadi disampaikan,
namun siswanya berpikir masa bodoh. Nah, ini tantangan juga nih, Pak Kiki. Silakan, Pak. Jadi ke-8 tahapan tadi, semua yang disampaikan tadi itu kita nggak bisa ajarkan secara direct teaching gitu. Anak-anak ini ada 8 tahapan, tahapan pertama ini, tahapan kedua ini, dan tahapan ketiga ini, nanti di akhir kamu bisa ini ya, nggak bisa seperti itu. Justru kita sampaikan ini dengan kulturisasi tadi, pengiriman pesan ini secara berulang-ulang. Makanya salah satu nasihat tadi, salah satu tips untuk orang tua itu yaitu setiap saat kita selalu menamai proses berpikirnya gitu loh. Jadi misalnya ketika anak memberikan satu kontribusi, misalnya dia memberikan pendapat dia, kita analisa nih dia tuh udah di posisi mana sih. Nah, habis itu kita puji, wah kamu keren udah bisa membuat koneksi gitu. Artinya ada satu tahapan dalam cara berpikir yaitu udah menghubung-hubungkan beberapa hal yang berbeda gitu. Wah keren nih kamu udah bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Wah keren nih kamu udah mulai penasaran gitu. Jadi kita menyampaikan ke-8 tahapan itu bukan secara langsung gitu, tapi secara pesan tadi, bukan secara direct teaching gitu. Oh ya, Seperti itu. baik. Cukup menarik Pak Kiki. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang bertanya tentang materi yang disampaikan, atau ada yang ingin menanggapi, karena saya lihat di sini banyak Bapak Ibu yang ada beberapa mungkin yang memiliki anak yang sudah SMA ya, karena untuk anak yang masih kecil, misalkan anak saya usia kelas 3 SD itu kritis tapi masih bisa kan masih agak takut-takut misalkan seperti itu. Tapi mungkin ada dari beberapa Bapak Ibu yang punya pengalaman dengan anak-anaknya mungkin yang siswa seumuran anak SMA. Mungkin anak kelas 11 yang tadi seperti Pak Kiki sampaikan. Silakan Bapak Ibu, bisa kita sharing saja Bapak Ibu di sini, saling diskusi. Insyaallah. Oh ya, sebentar, tadi ada yang angkat tangan. Sebentar, saya cari dulu. Bentar, saya ini dulu. Ibu Karina. Oh ya, baik. Silakan Ibu. Mamanya Irfan. Oh ya, silakan Bu. Silakan. Irfan kelas 10. Kelas 11. Oh, kelas 11. Kelas 10. Silakan Ibu Karina. Belum terdengar Bu suaranya. Oh, belum terdengar mungkin. Mic-nya sudah terbuka Ibu. Silakan. Mungkin ada masalah internet, Pak Maman. Oh gitu, ya mungkin sambil menunggu Ibu Karina dengan koneksinya. Sekali lagi memang saya sering ditanya Pak Kiki, kadang-kadang kalau saya kan mengajarnya kelas 10-11 itu. Nah memang anak-anak kelas 11 terutama itu sangat kritis gitu. Kalau anak kelas 10 tadi betul yang Pak Kiki sampaikan, masih malu-malu, masih takut-takut untuk bertanya. Tapi kelas 11 itu sudah sudah tidak takut-takut lagi, dan alhamdulillah mungkin kita patut bersyukur. Ya, silakan Ibu, silakan Ibu. Nanti saya lanjut yang punya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiki, Pak Maman? Saya Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Sehat. Sebelumnya terima kasih saya bisa bergabung dengan sesi ini. Terima kasih juga sama Pak Kiki dan Pak Maman yang sudah banyak membantu anak saya. Saya cuma pertanyaannya satu Pak. Saya itu agak takjub dengan Pak Kiki, Pak Maman, karena Irfan itu susah banget untuk berinteraksi, susah banget untuk berbicara waktu pertama kali masuk SMP pribadi. Ya. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya Pak Kiki dan sekolah membuat Irfan bisa seperti ini gitu. Itu aja sih saya mau bertanya bagaimana itu effortnya Pak Kiki bisa memberikan kepercayaan Irfan untuk bisa maju, untuk bisa seperti ini. Itu aja Pak. Terima kasih.
Terima kasih Ibu. Ya, Ibu Karin. Silakan Pak Kiki langsung ditanggapi karena ini langsung ini nih yang menangani Irfan itu Pak Kiki. Jadi kebetulan Silakan, Pak. beberapa tahun lalu waktu Irfan masih SMP ya, saya bertanggung jawab sebagai ketua asrama, jadi tinggal bersama juga sama Irfan. Dan saya juga kebetulan bertanggung jawab sebagai guru Olimpiade, dan Irfan juga kebetulan siswa Olimpiade gitu. Jadi kita tuh benar-benar banyak menghabiskan waktu bersama, Pak Maman. Jadi Ya. salah satu ini dari teman saya, dari kakak-kakak kelas kami, senior-senior kami, memang cara kita mendekati siswa itu ya dengan meluangkan waktu sebanyak mungkin, Pak. Jadi Iya. benar-benar mereka itu merasa bahwa saya tuh waktunya buat dia gitu, saya tuh waktunya buat anak itu gitu. Jadi sampai pada tahap itu mereka sudah mulai mendengarkan apa saja yang kita sampaikan, Pak. Kalau udah sampai tahap satu titik mereka tuh percaya bahwa saya selalu meluangkan waktu buat dia, bahwa anak itu merasa spesial, bahwa dia merasa spesial di mata gurunya, itu apapun yang kita sampaikan bisa sampai gitu. Jadi justru itu ketika kita sudah sampai sudah bisa meluangkan waktu untuk anak-anak kita semaksimal mungkin, nggak harus dalam belajar, dalam waktu bermain, dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Jadi tugasnya yaitu tugas guru itu bagaimana kita bisa meluangkan waktu sebanyak mungkin sampai anak merasa memang kita itu buat mereka gitu, seperti itu. Baik. Meluangkan waktu sebanyak mungkin. Baik, terima kasih. Mungkin ini juga masukan bagi para wali kelas termasuk saya bahwa untuk bisa menyampaikan pesan yang tadi Pak Kiki sampaikan, kita harus sebanyak mungkin punya waktu untuk mereka ya Bapak Kiki ya. Mungkin tidak harus itu pengalaman pribadi aja saya. Betul. Mungkin secara fisik kalau di pribadi kan ada social activity. Mungkin salah satu tujuannya adalah ini. Iya. Jadi lupakan dulu lah pesan, misalnya apabila kita punya nasihat-nasihat, lupakan dulu lah nasihat itu. Tunggu dulu sampai waktu bahwa ada satu titik anak-anak sudah mulai merasa dianggap oleh kita gitu. Nah di situ kita bisa mulai menyisipkan pesan apapun yang kita mau gitu. Baik. Pesan Islami, pesan pembelajaran dan sebagainya. Baik, intinya anak-anak merasa nyaman dulu dengan kita ya Pak Kiki. Iya, merasa dianggap spesial oleh kita. Betul. Kita meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk mereka. Baik, terima kasih jawabannya. Insya Allah Ibu tadi Mama Irfan bisa puas Bu ya dengan jawaban Pak Kiki. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Rosalina nih Pak Kiki. Bagaimana cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk terus membangun motivasi belajar atau motivasi positif? Nah, iya, tuh. Untuk positif anak. Bagaimana cara strategi yang dapat dilakukan? Ya, mengembangkan dirinya, ya, agar motivasinya itu tetap terbangun gitu, Pak Kiki. Oke. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang tadi disampaikan, kita justru harus bisa membentuk kepribadian yang melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang baru, melihat bahwa kepintaran kita itu berkembang gitu kan. Kalau anaknya berpikir bahwa kepintaran itu hal yang sudah dari sananya gitu, nggak bisa kita ubah, mereka nggak akan bekerja semaksimal mungkin. Jadi kita harus bisa membuat anak-anak kita itu berpikir bahwa kepintaran itu hal yang bisa diubah dan tergantung kitanya gitu. Kalau kita berusaha, kita bisa. Yang dilakukan untuk terus membangun motivasi belajar. Itu penjelasan kenapa kita harus belajar gitu. Seperti itu. Saya membaca satu buku juga yang dari Simon Sinek, apabila Bapak Ibu tahu, itu nama judulnya Start with Why. Jadi ketika kita mau seseorang melakukan sesuatu, yang pertama kali harus dijelaskan itu bukan what-nya, bukan apanya, bukan kamu harus ini gitu, dan bukan how-nya juga, bukan how-nya. How-nya itu artinya supaya kamu ini tuh kamu harus ini dan ini, bukan. Tapi yang pertama kita harus jelaskan itu why-nya, kenapa kita harus melakukan seperti ini. Jadi sebagian besar waktu kita itu kalau bisa menjelaskan kenapa, bukan terlalu banyak di how-nya, terlalu banyak menjelaskan bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya itu teknikal gitu. Kita harus bisa memberikan pesan kenapa gitu. Kenapa harus seperti ini? Kenapa saya harus seperti ini? Terkait nanti how-nya, terkait what-nya, itu nanti akan menyusul.
Dan itu pun diuji berdasarkan bagaimana otak kita bekerja juga. Jadi dalam otak kita itu terdiri dari dua bagian, ada namanya neokorteks sama limbik. Jadi saya kurang tahu, tapi intinya ada satu bagian, saya lupa, ada satu bagian di mana dia itu tempat memproses apa namanya why gitu, memproses kenapa, dan ada satu bagian dari bagian otak kita yang gunanya itu untuk hal-hal eksak seperti seni dan lain-lain, bahasa dan lain-lain. Jadi nah, ketika kita memulai dari why itu, jadi kita sampai ke otak tempat yang pas gitu. Jadi mulailah sesuatu dari penjelasan kenapa kita harus melakukan itu. Gitu. Terkait how-nya, terkait what-nya, itu menyusul. Kadang-kadang kita terlalu sibuk di teknis. Kadang-kadang ketika kita meminta mau melakukan sebuah proyek atau apa, kita terlalu sibuk di bagaimana cara melakukan ini, bagaimana ini, step satunya ini, step dua ini. Padahal yang lebih penting dari itu adalah kita harus membuat alasan yang tepat dulu kenapa kita melakukan ini dan mengartikulasikannya. Gitu. Kenapa kita harus melakukan itu dengan melakukannya. Jadi kayak alasan. Nah, alasan ini akan menjadi kompas buat si anak untuk mencari tahu bagaimana. Jadi kompas internal how tadi gitu loh. Kita nggak perlu terlalu detail menjelaskan how sama what. Jelaskanlah dengan seclear mungkin why-nya apa, kenapa-nya. Seperti itu. Kalau dalam konteks ini ya kita ingin anak-anak kita mengembangkan diri mereka, ya kita berbicara gitu ke anak-anak. Suatu saat nanti kita akan dewasa, kita akan mencari uang, mencari penghasilan dengan kemampuan kita. Kemampuan apa yang akan kita jual supaya kita mendapatkan nafkah gitu kan. Jadi kan di situ ada transaksi gitu kan. Saya memberikan apa, saya mendapatkan apa gitu. Nah, saya mau memberikan apa nanti? Kan ada banyak jenis pekerjaan, tidak bermaksud merendahkan, ada yang memberikan tenaga kita memberikan secara langsung tenaga kita gitu, seperti Bapak Ibu cleaning service misalnya, tanpa bermaksud merendahkan. Jadi transaksinya itu kita memberikan tenaga kita. Tapi ada jenis-jenis pekerjaan yang transaksinya itu cara berpikir kita menjual pemikiran kita. Nah, supaya kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang brilian, ya kita harus berlatih gitu. Kita harus berlatih menggunakan otak kita, belajar cara tahu cara bekerja otak kita dan sebagainya. Seperti itu Pak, Bu. Mungkin itu pendapat dari saya. Baik, terima kasih Pak Kiki. Intinya untuk terus mengembangkan motivasi ya tadi ya, dikasih pikiran bawah sadar bahwa kamu sebetulnya bisa gitu ya Pak Kiki, dengan tambahan-tambahan yang tadi Pak Kiki sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Rosalina. Kemudian ada tanggapan nih Pak Kiki dari Bapak atau Ibu ini, Ibu Aderini ya. Tanggapan yang pertama, fungsi orang tua adalah membiarkan anak kita tetap kritis dan kita menjaganya agar tetap berjalan di koridornya. Kemudian selanjutnya masih dari Ibu Ade, anak zaman sekarang itu haus telinga, dehidrasi katanya. Jadi lagi mau didengar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu tanggapan, mungkin Pak Kiki bisa tanggapi balik, silakan. Apa ya, pengakuan mungkin ya. Iya, bahwa kadang-kadang saya mungkin sebagai orang tua kadang jarang meluangkan waktu untuk mendengar. Kadang kan mungkin kita pulang kerja capek, ada anak datang mau ini, kita langsung judge, ngapain, nggak usah ganggu seperti itu. Padahal saat mereka sedang butuh untuk didengar sebetulnya. Didengar itu mungkin ya tidak harus dikasih solusi, tapi kadang hanya mendengar ya mungkin Pak Kiki bisa diinikan mungkin. Iya, saya mau berbagi cerita dulu. Ada satu riset, ini mungkin saya agak-agak lupa. Jadi dia pengen mengetahui gitu apa yang orang rasakan ketika dia dipuji sama ketika dia tidak dipuji. Jadi itu ternyata efeknya bukan dipuji ya, diapresiasi gitu. Jadi ternyata efeknya sangat besar. Jadi risetnya itu seperti ini, diberikan satu puzzle, bukan puzzle ya, kayak Gundam itu Pak, kayak merakit robot-robotan misalnya. Robot-robotan, ya. Ya, merakit robot-robotan. Ya,
Lego juga Lego. Lego, ya Lego, maaf, Lego. ya. Jadi merakit Lego gitu kan. Setiap satu Lego diberi, setiap menyelesaikan satu Lego akan diberi hadiah $5 atau $10 gitu kan. Nah, ketika semakin apa namanya, ketika menyelesaikan satu diberikan lagi satu, tapi reward yang diterima itu berkurang, jadi setengahnya dari reward yang didapatkan sebelumnya dikurang sampai selanjutnya. Ada yang melanjutkan, tapi ada satu lagi riset, dia ketika meminta menyelesaikan Lego di akhir itu si ini tuh langsung dirusak Legonya sama si orang yang satunya lagi, sama si penelitinya. Jadi dianalisa itu penelitian itu memang efeknya itu saya nggak terlalu ingat keseluruhan risetnya, tapi efeknya itu ketika kita tidak mengapresiasi seseorang itu sangat menurunkan motivasi. Jadi kita harus benar-benar, yaitu maksudnya tadi saya meluangkan waktu tuh ya benar-benar ngasih tenaga buat memberikan apresiasi gitu. Jadi ketika anak diapresiasi itu motivasi meningkat. Misalnya dia menyelesaikan sesuatu, misalnya anak nih mengerjakan PR, terus guru dikumpulkan, gurunya itu nggak respon, nggak apa, cuma ngasih nilai aja. Nah, motivasi untuk mengerjakan PR selanjutnya itu menurun. Jadi kita harus memberikan apresiasi, misalnya, wow keren, atau terima kasih sudah mengulang tepat waktu, dan sebagainya. Jadi apresiasi itu sangat penting. Kita harus selalu mengapresiasi. Jadi kalau misalnya anaknya aktif terus, ya kita apresiasi bahwa punya waktu, anaknya itu semangat, punya antusias tinggi untuk mempelajari sesuatu yang baru dan lain-lain. Iya. Terima kasih Pak Kiki. Ditambahkan lagi tadi Bu Ade mungkin bisa disampaikan langsung atau mau saya bacakan nih Ibu? Saya tidak bisa melihat chatnya Pak. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan Ibu. Silakan Ibu langsung. Ini tanggapan aja saya, kebetulan anak saya di sana di pribadi ada 2, AA, Raffi di 8D dan Raska di 7B. Oh ya. Ini hanya sekedar karena kan setiap anak di setiap keluarga berbeda ya Pak ya. Betul. Nah saya tuh sama suami percaya doa, kata-kata baik itu adalah doa. Jadi saya itu selain memanggil nama panggilan kepada anak-anak saya, ada kata-kata lainnya, misalnya suami saya itu tiap pagi kalau ketemu anaknya selalu bilang, halo anak hebat, mau kemana? Hai anak pintar, hai anak pemberani. Dia selalu omongin itu tiap hari. Believe it or not, salah satu dari mereka itu dulu ada yang sangat penakut sekali. Tapi karena mungkin kata-kata itu jadi menstimulat mereka menjadi sesuatu yang lebih berani keluar dari comfort zone. Ini mungkin karena pengalaman pribadi ya. Kebetulan kan suami saya dengerin. Karena mungkin sama background-nya sama Pak Kiki, sama-sama matematika dan fisika, jadi dia senyum-senyum aja. Dari tadi dia dengerin. Dia bilang oke. Nah, memang waktu anak saya kelas 5 SD, itu suami saya memang sudah cari hunting sekolah. Jadi dia memang concern banget sama yang namanya pendidikan, maksudnya bukan pendidikan ya, maksudnya caranya gitu loh. Nah, waktu di pribadi saya tuh pertama kali ketemu sama Pak Bibit dan Pak Lukman. Pertanyaan pertama suami saya cuma satu, Pak, di sini sekolah isinya kok cuma sedikit di kelas? Jawabannya Pak Bibit waktu itu cuma bilang gini, karena kami mau setiap anak jika punya masalah, gurunya tuh tahu persis. Jadi kalau kebanyakan juga pusing juga gurunya. Tapi itu make sense sih buat saya. Jadi jawaban pertama Pak Bibit dan Pak Lukman itu membuat kita bergeser 80% ke pribadi. Tadinya mau ke sekolah lain. Amin. Gitu sih. Tapi nggak ada Pak Bibit kan ya? Ada sebenarnya Bu. Oh ada ya? Pak Bibit silakan kalau ada. Jadi tapi memang benar, anak-anak sekarang itu haus telinga, memang benar. Jadi memang benar, nggak perlu harus ditanggapin dengan solusi, didengar aja. Kadang-kadang kalau mereka punya masalah juga, saya pribadi kadang-kadang saya juga nggak ngerti gimana nanggepinnya. Tapi kalau mereka perlu dan saya memang nggak tahu, saya biasanya minta waktu misalnya 2 hari ya Kak, nanti kita ngobrol lagi. Padahal sih saya nyari tahu saya harus bagaimana, karena anak-anak ini kan balik lagi madrasah utamanya kan rumahnya. Yang didengar pertama papa mamanya, ya kan. Rumah keduanya adalah sekolahnya.
Makanya itu pentingnya mencari sekolah ya di mana guru-gurunya itu memang menurut kami memang qualified. Terus kurang lebih kayak gitu sih. Itu sih pengalaman pribadi ya Pak. Maunya tiap rumah, anak, orang tua kan punya cara didik beda-beda. Itu aja sih Pak Kiki, Pak Maman, thank you so much. Selamat Ya, berpuasa. ya terima kasih Ibu atas masukannya untuk kami. Insya Allah akan semakin semangat bagi kami guru-guru untuk bisa membimbing, mendidik siswa-siswa. Baik Pak Kiki, kita lanjut. Masih ada pertanyaan lagi Pak Kiki. Tadi terselip di tengah-tengah masuknya ke chat pribadi saya nih Pak Kiki. Oh, saya dari iya. Mungkin Bapak Ibu kalau mau bertanya di chatnya itu bisa disetting ke everyone biar Pak Kiki bisa lihat juga. Pertanyaannya begini Pak, dari Pak Ponco, guru pribadi juga kalau tidak salah ini. Ya, memang Pak Ponco. Maaf Pak Ponco. Bagaimana jika rasa kritis anak membuat mereka jadi selalu bertanya terlebih dahulu ini dan itu ketika disuruh melakukan sesuatu? Lebih jauh lagi, sifat kritis dan selalu bertanya menjadi alasan mereka untuk tidak mau melakukan sesuatu yang mungkin karena malas, Pak Kiki. Jadi kalau dikasih tugas nanya gitu. Gitu. Ini gimana Pak Kiki? Silakan. Nah, saya jawab apa Pak Ponco? Jadi silakan jawab Pak. Ya memang sebetulnya homework itu bukan sesuatu yang wajib gitu. Jadi ini kan lebih ke kayak classroom management ya. Jadi ke kayak cara kita memanage gitu. Jadi kita berikan PR yang sewajarnya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tapi kalau bisa justru inilah fungsi assessment tadi, fungsi pentingnya setiap anak melakukan sesuatu itu ada reaksi gitu. Setiap anak memilih untuk tidak mengerjakan PR, kita harus benar-benar memvisualisasikan bahwa ada hal yang berbeda gitu. Jadi maksudnya nilainya tuh langsung muncul gitu. Jadi ketika kita memberikan PR, anak memilih untuk nggak mau, artinya ya udah langsung ada hasilnya gitu. Kamu memilih itu, konsekuensinya ada gitu. Nilainya berapa? Nilainya 0. Tapi kadang-kadang kan mungkin nilainya tidak langsung. Jadi kita harus benar-benar memvisualisasikan efeknya. Ketika mereka memilih untuk itu karena malas, ada satu efek gitu, seperti itu. Jadi visualisasikan efeknya gitu langsung. Jadi benar langsung kelihatan gitu. Kadang-kadang tidak terlihat, jadi mereka tuh memilih untuk seperti itu. Tapi misalnya untuk selalu bertanya ya emang mereka justru kita senang kalau kita punya anak yang selalu bertanya. Tapi itu kadang-kadang mungkin saya belum mengalami ya karena saya belum memiliki anak, tapi saya sempat punya anak 25 Paman di asrama. Saya pulang sekolah jam 4, langsung saya tinggal bersama dengan sekitar 30 siswa gitu. Itu anak-anak saya semua saya anggap, dan memang susah sekali gitu untuk bisa menghidupkan kultur di sana. Bisa saja dengan aturan seperti madrasah gitu, dengan strict, tapi kan setelah selesai apa yang bisa kita bawa? Jangan sampai mereka hanya baik ketika di asrama aja, keluar dari asrama mereka jadi seperti apa gitu. Kita harus bisa memberikan pesan jangka panjang gitu. Dan itu ya dengan peluangan waktu insya Allah. Apabila orang bertanya, misalnya ada siswa kita bertanya, kita nggak respon gitu, itu kan secara langsung kita memberikan pesan, Anda tidak penting di mata saya gitu kan. Ada efek seperti itu. Gitu. Siswa akan jadi merasa seperti itu, Anda tidak penting di mata saya gitu. Itu memberikan domino efek ke hal-hal yang lain. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa meluangkan waktu. Ya, baik. Intinya kita harus siap dengan anak-anak kritis ya Pak Kiki. Siap Pak, harus. Iya, artinya kita jangan mematahkan. Betul. Kita mungkin harus mengapresiasi bahwa anak yang sering bertanya, kadang saya juga tidak secara sadar bilang bahwa kamu kebanyakan nanya. Nah, itu efeknya luar biasa itu. Oke, kalau gitu saya ke depannya nggak akan nanya gitu. Mungkin ini yang kadang sebagian dari kita mungkin dikala emosi atau nggak pas waktunya mengungkapkan ini, dan ternyata pengalaman saya pribadi, saya anak terakhir ya, punya kakak banyak itu. Pernah tuh pengalaman waktu kecil saya bertanya, kemudian kakak saya bilang nanya mulu, itu cuma
2 kata, nanya mulu gitu. Tapi itu efeknya yang saya rasakan, alhamdulillah sekarang sudah mulai berani, tapi itu butuh bertahun-tahun mengatasi yang tadi. Saya jadi nggak berani bertanya. Kemudian ketika SD, SMP, SMA itu saya masih berpikir bahwa kalau bertanya itu nggak baik gitu. Mungkin ini pengalaman pribadi saya, Pak Kiki, mohon maaf jadi masuk ke ini, Iya, Pak. bahwa kita jangan sampai mematahkan motivasi anak meskipun yang tadi sekedar bertanya gitu ya, Pak Kiki. Iya. Baik Pak Kiki, saya lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Aji. Dari Pak Aji, ya. Oh, ini pertanyaan pertanyaan. Menurut kami, anak zaman now, anak milenial, punya banyak kemudahan untuk menjadi pintar. Karena saat ini didukung teknologi dan informasi yang bisa didapat di mana saja. Tetapi sebaliknya, anak-anak sekarang juga lebih mudah hanyut dan tersesat. Karena informasi yang didapat tidak baik dan berefek buruk. Nah gitu Pak ya, jadi mudah mendapatkan informasi tapi juga kadang tersesat juga. Nah pertanyaannya begini Pak Kiki, bagaimana menanamkan pengertian ke anak-anak kita supaya mereka bisa memilah-milih informasi yang baik dan buruk? Karena kita sebagai orang tua tidak bisa mengawasi mereka 24 jam. Silakan Pak Kiki. Harus jawab apa ya Pak? Kan tiba-tiba jadi ini nih, jadi konsultan dadakan. Ya mungkin ada diskusi katanya Pak Kiki itu. Oke, ajak diskusi ya. Jadi ya salah satu tujuan pembelajaran kita kan kita pengen membentuk anak yang kritis tadi, membentuk anak yang reflektif tadi. Jadi dengan mungkin kita juga di kelas mungkin ketika sedang memberikan konten atau apa, mungkin kita juga memberikan pesan bahwa tidak semua info itu benar gitu. Kita kadang-kadang kita kasih contoh yang jelek juga, mungkin kasih sumber yang tidak bagus, terus disampaikan bahwa tidak semuanya kontennya benar gitu. Mungkin seperti itu. Jadi saya bilang apa? Seperti itu mungkin Pak Haji. Ya memang apabila tentang konten, anak-anak tuh sudah bisa belajar sendiri gitu. Justru kita bukan hanya fokus ke konten gitu. Kita bagaimana anak kita bisa menjadi pemikir-pemikir yang bisa mengevaluasi banyak hal gitu, bisa mencari sudut pandang lain dan sebagainya. Ya, mungkin bisa diinikan juga Pak Kiki, kita perkuat basic agamanya mungkin ya Pak Kiki. Karena dari sekali lagi yang informasi yang tersedia itu banyak sekali. Kalau basic agamanya itu kuat, insya Allah bisa, meskipun kita secara 24 jam nggak bisa mengawasi, paling nggak kita mungkin bisa tanamkan ke mereka seperti apa. Nah ini ada tanggapan menarik Pak Kiki, sekali lagi masuknya ke chat pribadi saya dari Ibu Aderi ini. Jadi saya nggak bisa tampilkan, kalau misalnya betul ya. Saya bisa tampilkan di slide-nya. Ini tanggapannya gini Pak Kiki, saya sampaikan apa adanya ya Bu Ade, mungkin bisa dikoreksi. Kalau kritis dan kita belum ketemu jawabannya, gampang kata beliau Pak Kiki, lambaikan tangan ke sekolah pribadi, nanti semua guru-guru pribadi akan bantu. Ini dari Ibu Ade, terima kasih Ibu. Ya mungkin itu. Pak Haji gimana? Insya Allah puas dengan jawaban Pak Kiki. Saya harap cari dulu Pak. Nanti saya cari dulu. Siap. Saya harap nggak puas biar Pak Haji nanti bisa selalu datang kembali ke sekolah. Kita bisa diskusi kembali Pak ke depannya nih. Saya kira Pak Haji guru bahasa Inggris Pak. Bukan ya Pak? Siap kata Pak Haji tadi. Bukan. Ini Pak Haji yang sering datang ke sekolah Pak Kiki main badminton sama kita. Insya Allah. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu, insya Allah sekarang jam 11:30, masih ada yang mau bertanya atau bisa memberikan tanggapan atau saran bagi kami, karena kami guru-guru muda mungkin secara ini di sekolah, tapi mungkin Bapak Ibu yang pengalaman di rumah bisa share pengalamannya menghadapi anak-anak yang usia SMA. Silakan Bapak Ibu. Kami masih buka waktu. Sekarang menunjukkan jam 11:33. Bapak Ibu juga, saya sudah buatkan survei apabila Bapak Ibu berkenan, teman-teman guru juga untuk mengisi survei.
Jadi hanya terkait materi hari ini aja, apa yang disukai, apa yang tidak disukai terkait yang disampaikan gitu. Kalau Baik. punya waktunya bisa mengisi survei, langsung ada di presentasinya, diketik saja bit.ly/pribadi/webinar. Baik. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya sudah puas dengan penjelasan Pak Kiki nih yang panjang lebar tadi. Guru matematika yang luar biasa hebat, selain belajar matematika atau mengajar matematika ternyata punya pengetahuan psikologi juga, meskipun tadi beliau bilang itu dalam maksud merendah kalau menurut saya, tapi memang untuk kita, terutama saya bagi guru-guru yang tadi disampaikan Pak Kiki mungkin terutama bagi para guru itu sangat berguna, bermanfaat, dan mungkin kita bisa terapkan di pembelajaran, dan insya Allah juga bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Aziz, bagaimana mungkin bisa kita akhiri di sini saja Pak Aziz ya? Iya, silakan. Iya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Ibu orang tua siswa Sekolah Pribadi Depok, juga kepada Dewan Guru yang telah menghadiri seminar diskusi yang disampaikan oleh Pak Ade Kiki. Mudah-mudahan apa-apa tadi materi yang disampaikan Pak Kiki bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua, dalam rangka mendidik anak-anak kita semuanya, siswa-siswa kita semua menjadi generasi yang tangguh dalam hal sebagai pemikir dan pembelajar yang baik. Karena kita ketahui bersama bahwa belajar itu ujungnya, ya Pak Aziz nanti mungkin bisa dikoreksi, bahwa kapan kita berhenti belajar kalau sudah dikubur ya Pak Aziz. Jadi selama kita masih hidup, masih bernafas, kita masih belajar. Mungkin gitu ya Pak Aziz ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Betul. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada salah banyak ucap, ada pertanyaan yang saya salah bacakan atau seperti apa. Mohon maaf sekali lagi. Silakan Pak Kiki, mungkin ada kata-kata penutup yang bisa disampaikan ke Bapak Ibu. Ya, pertama-tama terakhir ini saya mau minta maaf aja apabila ada salah-salah kata, karena memang cara berbicara saya seperti ini, belum bisa berbicara di depan umum mungkin. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kemudian tadi ada satu pesan dari Pak Jeffrey, katanya mau rekomendasi buku yang dibacanya apa. Jadi rekomendasi buku yang dibacanya itu nama judulnya Culture of Thinking, jadi dibuat oleh Lon Richard. Kemudian ada namanya Making Thinking Visible. Kemudian satu lagi yang tentang growth mindset itu judulnya kalau nggak salah Mindset, yang dikarang oleh Carol Dweck. Jadi 3 buku itu adalah landasan dari isi materi hari ini. Jadi apabila Bapak Ibu guru, teman-teman, orang tua murid ingin membaca lebih dalam terkait ide ini, bisa dibaca di sana. Baik, mungkin nanti bisa di-share nama bukunya Pak Kiki, mungkin lewat Pak Aziz nanti ke grup orang tua siswa bisa disampaikan. Iya, boleh Pak. Baik. Sekian dari saya Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya mewakili sekolah mungkin terakhir ingin menyampaikan mohon maaf lahir batin. Insya Allah 1 minggu ke depan kita di Hari Raya Idul Fitri. Hari ini kebetulan seminar terakhir orang tua ya Pak Aziz. Nanti mungkin ada sesi-sesi selanjutnya ya, atau untuk bagaimana? Mungkin ini. Ya, untuk semester ini. Untuk semester ini mungkin ini yang terakhir Pak. Insya Allah kalau misalnya ada umur panjang, kita di semester selanjutnya akan coba buka lagi dengan topik-topik yang menarik yang lain. Insya Allah. Baik, ya kita doa bersama. Mudah-mudahan sesinya tidak lagi online seperti ini ya Pak Aziz, ya, biar kita bisa bertemu langsung mungkin. Iya. Amin. Baik, amin. Langsung. Iya, biar kita bertatap muka langsung. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Saya tutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat guru-guru pribadi.
Sama-sama Ibu, sama-sama terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih Pak Kiki, menarik sekali. Terima kasih sudah mendengarkan. Insya Allah.